Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang KC News edisi Jumat 16 Juli 2021. Seperti biasa kami akan menemani Anda membaca dan menelaah hal paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih belum mereda, bahkan terus mencetak rekor dan mencapai penambahan 54.000 kasus baru dalam satu hari. Bahkan kini Indonesia dinyatakan menjadi epicentrum COVID-19 di dunia. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang berjalan hampir 2 pekan pun seperti tidak mampu membendung kasus baru. PPKM dilakukan sejak 3 Juli 2021 dan masih akan berlaku sampai dengan 20 Juli mendatang. Penambahan kasus yang masif ini pun membuat kasus aktif atau orang yang membutuhkan perawatan meningkat dan mengkhawatirkan di tengah penuhnya rumah sakit. Kementerian Kesehatan hingga Kamis 15 Juli 2021 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat mencatat jumlah kasus baru sebanyak 56.757 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 2.726.803 orang. Pemirsa, lalu bagaimana perayaan Idul Adha 1442 Hijriah di tengah mengganasnya pandemi? Bagaimana cara yang benar menghadapi musibah yang melanda negeri ini? Apa urgensi penerapan syariah secara kafah? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Muhammad Taufik MT selaku pengasuh Majelis Ta'lim Darul Hikmah yang sekarang berada di Kota Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Ustadz Taufik? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Langsung saja Ustadz Taufik. Setiap tahun kaum muslim merayakan Hari Raya Idul Adha. Lalu bagaimana perayaan Idul Adha pada kali ini di tengah mengganasnya pandemi? Bisakah umat menjalankan sholat Id secara beramai-ramai di musola, masjid, lapangan, dan di tempat umum lainnya? Kalau kita mau bandingkan seperti sebelum pandemi tentunya ya nggak bisa sama. Karena orang-orang yang sakit, mungkin banyak yang sedang diisolasi, sebagian bahkan ada yang sudah kondisi kritis di ICU. Dan karena dampak penularan begitu cepat ya, di kota-kota tertentu, saya rasa tidak bisa dilakukan beramai-ramai. Tapi saya rasa masih tetap bisa dilakukan dengan protokol terbatas, yang sehat-sehat sajalah. Ya, baik Ustadz Taufik. Lalu bagaimana cara yang tepat agar sukacita umat bertambah akan datangnya Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi ini? Sukacita itu kan muncul dari hati dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga momentum musibah ini seharusnya justru membuat kita ini semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Tiap hari kita mendengar berita kematian, tiap hari kita mendengar musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Tentunya yang kita pikirkan bukan sekedar bersukacita di dalam kehidupan dunia di Hari Raya Idul Adha semata, tetapi hendaknya kita berpikir kita ini mungkin tidak lama lagi hidup di dunia ini. Harus mendekat kepada Allah. Dan ketika hidup kita itu berada di jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah disitulah letak sukacitanya kaum muslimin. Sebagaimana kita lihat di dalam tafsir Al-Quran, Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau dibakar di dalam api, beliau mengatakan ma kuntu ayyaman walayali qattu atyaba aisyan.
Tidaklah ada satu hari maupun malam yang itu lebih bagus kehidupannya, lebih membahagiakan beliau, idh kuntu fiha, ketika aku di dalam api yang dibakar itu. Ya. Waditu anna aishi wa hayati kullaha mislu aishi idh kuntu fiha. Aku menginginkan kehidupanku itu seluruhnya seperti kehidupanku saat di dalam api tersebut. 40 hari beliau di dalam tafsir At-Tabari itu diceritakan berada di dalam apinya Raja Namrud. Kebahagiaan itu bisa diraih ketika ketaatan kepada Allah itu kita lakukan dengan sepenuh keikhlasan kita. Saya rasa begitu. Ya, dalam kondisi ini juga tetap sama. Ya, baik Ustadz Taufik. Kementerian Kesehatan hingga Kamis 15 Juli 2021 mencatat jumlah total kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 2.726.803 orang. Lalu, bagaimana cara yang benar menghadapi musibah yang melanda negeri ini, Ustadz Taufik? Ada dua sisi yang bisa kita pahami bersama. Pertama, dari sisi akidah, musibah itu tidak datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi itu atas takdir, atas kudrah dan iradahnya Allah. Rasulullah mengatakan misalnya la adwa wala sofara wala hamah. Tidak ada penularan dengan sendirinya. Tidak ada sofar, yakni adanya kematian dikarenakan penyakit cacing perut. Atau sofar di sini bermakna kesialan di bulan Safar. Wala hamah, dan juga tidak ada keyakinan orang Arab yang tulangnya orang meninggal itu jadi serangga yang terbang. Jadi secara i'tiqadi begitu. Penularan itu tidak terjadi dengan sendirinya tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah kaidah sababiyahnya ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mintakan kepada kita, idza sami'tum bi ta'un bi ardin, kalau kalian mendengar penyakit ta'un itu menyebar di suatu wilayah bumi, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha, kalau itu terjadi di satu wilayah sementara engkau berada di wilayah tersebut, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari wilayah tersebut. Ya, ini kalau bahasa sekarang mungkin jadi lockdown. Harusnya begitu. Nah, ketika seperti ini, maka insya Allah tidak akan menyebar dan tidak akan berlarut-larut. Kita bisa lihat misalnya contoh kayak Brunei, itu 410 hari nggak ada penularan di sana. Kuncinya sederhana. Pertama, i'tiqad tadi. Yakini bahwasanya penularan itu hanya Allah yang menjadikan itu terjadi. Yang kedua, lakukan upaya-upaya yang bisa menghindari penularan tadi. Itu harusnya yang dilakukan. Ya, baik Ustadz Taufik. Pada hari raya tahun ini kaum muslim kembali diminta untuk di rumah saja atau stay at home gitu. PPKM darurat diterapkan. Di sisi lain, perekonomian masyarakat kecil seperti angkutan umum, tukang beca, pedagang, serta pekerjaan lainnya sangat berimbas. Terlebih adanya penutupan jalan di banyak titik. Lalu, masyarakat harus bagaimana? Pemerintah harus bagaimana? Bagaimana tanggapan Anda, Ustadz Taufik? Oke, ini seharusnya memang perkara ini tidak sampai separah ini. Ketika sejak awal tadi hukum syariat yang dipakai. Sejak awal-awal sebelum COVID masuk Indonesia, itu sudah harusnya ditutup. PPKM itu kan ibaratnya nutup pintu-pintu rumah yang kecil. Sementara kalau wilayah Indonesia itu ditutup, yang dari luar tidak boleh masuk kecuali betul-betul sehat. Insya Allah kan kita berada pada satu negara yang besar yang tidak ada penyakitnya. Nah, ketika penyakit itu sudah masuk, dibiarin, bahkan dalam kondisi PPKM pun itu
pesawat luar ya, ada tenaga kerja luar bisa masih masuk ke sini. Ini kan sebuah kebijakan yang tidak sinkron satu dengan yang lain. Sehingga ya memang sulit seperti itu. Nah, terus bagaimana sikap masyarakat? Kalau mengikuti hadis tadi kan memang hendaknya tidak kemana-mana ya. Ya. Tidak kemana-mana. Tetapi problemnya adalah yang harus dilakukan pemerintah itu bukan hanya mengurung masyarakat di rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh berusaha. Tetapi harusnya mereka itu juga disuplai bahan makanan. Rakyat itu bukan kucing. Sementara kucing saja ketika dikurung tidak dikasih makan, Rasulullah katakan, dakhalat imra'ah an-nara fi hirratin. Seorang wanita itu bisa masuk neraka gara-gara urusan seekor kucing. Dia kurung, tidak dikasih makan, mati. Rakyat ini bukan kucing sehingga nggak pantas diperlakukan, nggak boleh ke sana kemari, nggak boleh berusaha, sementara mereka kelaparan. Na'udzubillah. Jadi dua-duanya ini harus dilakukan, kewajiban rakyat dan juga kewajiban penguasa. Problem kita di situ saya rasa. Ya, baik Ustadz Taufik, terakhir, mayoritas umat hari ini tidak menikmati hidup yang tentram di negaranya karena penerapan sistem kapitalisme sekuler. Apa urgensi penerapan syariah secara kafah, Ustadz Taufik? Nggih. Sebetulnya kalau kita mau mengacu kepada Islam, sebetulnya ya hanya Islam saja, hanya aturan Allah lah yang akan membuat manusia itu bisa hidup dengan berbahagia dunia maupun akhirat. Allah tegaskan dalam surah Thaha misalnya, "Waman a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Maknanya berpaling di sini kata Imam Ibnu Katsir, ay khalafa amri. Menyelisihi perintahku. Diperintahkan taat kepada hukum syariah, malah hukum syariah dianggap yang negatif, radikal dan sebagainya. Yakni berpaling dari peringatanku, wama anzaltuhu ala rasuli. Berpaling dari apa yang telah kuturunkan kepada utusanku. A'radhaan. Mereka nggak mau memakainya. Kemudian watanasah. Mereka berupaya melupakannya seolah-olah nggak pernah ada. Wa akhadha min ghairihi hudah. Dan kemudian mengambil petunjuk-petunjuk dari yang lain. Dari Montesquieu, dari Plato, dari Aristoteles. Ajaran mereka kita pakai, tapi aturan Allah kita lupakan. Kalau itu terjadi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kata Imam Ibnu Katsir, ay fid dunya, sempitnya itu di dunia. Fala tuma'ninata lahu, enggak ada ketenangan dalam diri mereka. Dadanya tidak bisa lapang, terasa sempit walaupun harta banyak. Walaupun dia tinggal di rumah mewah. Walaupun mungkin mobilnya jalan-jalan itu mewah semua, maka hilanglah kebahagiaan itu. Disinilah pentingnya penerapan hukum-hukum syariat secara keseluruhan. Tidak cukup itu nanti di akhirat, wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akan kami himpunkan dia di hari kiamat di dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Jadi hukum syariat ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk manusia sendiri, kebahagiaan mereka sendiri. Begitu Mas. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Taufik MT selaku pengasuh Majelis Ta'lim Darul Hikmah telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Kacen News. Akhirnya, saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.